Kayak kita nggak ngizinin orang buat show off, entah nulis dan ngomong pakai bahasa Inggris. Banyak grammar Nazi, banyak yang nyinyir kalau misalkan bahasa Inggris kita salah. Kebanyakan orang Indo lebih terbiasa pasif English, reading membaca dan listening mendengarkan. Kalau aku nggak kepare, mungkin sampai sekarang aku masih takut buat belajar bahasa Inggris. Kak, saya masih duduk di bangku SMA dan punya 4 tahun untuk bersiap kuliah ke luar negeri. Itu pun kalau langsung kuliah. Saya belum milih bakal S1 di Indo atau langsung ke luar negeri. Boleh tahu persiapan dari dasar, wajib maupun sunahnya, dan apakah kita harus menguasai bahasa negara tersebut atau English saja cukup? Dari Warzi I6I. Aku seneng banget kalau adik-adik banyak yang semangat kuliah. Rentang waktu 4 tahun buat persiapan itu sangat-sangat cukup. Aku akan mulai dulu dari persiapan bahasa Inggris, karena ini yang paling wajib. Nah, apa saja temuanku dalam belajar bahasa Inggris? Mari kita audit. Yang pertama, scoring bahasa Inggris. Ya, langsung aja. Tentu namanya berhasil atau gagal harus ada indikatornya. Dalam hal ini, indikatornya ya skor dengan standar IELTS atau TOEFL IBT. Bagi yang masih asing dengan tes TOEFL atau tes bahasa Inggris, aku kasih gambaran. A. TOEFL Prediction Test. Ini tes menyerupai TOEFL ITP. Apa itu TOEFL ITP? Nanti aku jelasin. Tapi, kalau teman-teman mau scoring, mulai dari sini. TOEFL Prediction Test. Komponen yang diuji juga bakal sama persis kayak TOEFL ITP, yaitu listening, grammar, and reading. Tes ini tidak diakui resmi, tapi harganya terjangkau dari 100 sampai 300 ribuan. Kamu bisa dapetin dari kursus-kursus online yang ada di Instagram atau dari English Test Center yang ada di kampus-kampus. Tes ini bermanfaat buat nentuin seberapa keras dan jauh persiapan yang kamu butuhkan untuk mencapai tujuan akhir kamu. B. TOEFL ITP. Ini adalah tes resmi dari tes prediction yang tadi aku sebutin. Tes ini dikelola oleh ETS atau Educational Testing Service yang biasanya juga bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan bahasa Inggris atau kampus-kampus. Bedanya, yang ini dapat stempel resmi dari ETS. Biayanya sekitar 500 sampai 600 ribu rupiah. Apa manfaat ambil tes ini? Biasanya ini untuk syarat kuliah dalam negeri. Rata-rata minimal kamu harus dapat skor 500 dari maksimal 677 untuk dapat diterima magister di kampus top dalam negeri. C. TOEFL IBT. Ini tes resmi dari ITS juga. Bedanya, semua band atau aspek akan diuji, yaitu reading, listening, writing, dan speaking. Biayanya sekitar 3,5 sampai 4 jutaan. Rata-rata, minimal kamu harus dapat skor 80 dari maksimal skor 120 untuk dapat diterima master di kampus luar negeri. D. Tes IELTS. Ini diselenggarakan oleh Cambridge English yang bekerja sama dengan IDP atau British Council. Ini tes yang setara dengan TOEFL IBT. Aspek yang diujikan sama, yaitu reading, listening, writing, speaking. Biayanya sekitar 3,5 juta rupiah. Bedanya apa? Kayaknya sama-sama aja, cuma preferensi aja berdasarkan kamu lebih nyaman mana. Kalau aku pernah ambil semua tes yang aku sebutin di atas kecuali TOEFL IBT. Jadi aku pernah tes TOEFL Prediction di kampus dan TOEFL ITP. Tapi pas mau daftar ke luar negeri justru aku pakai IELTS. Kenapa? Karena teman-temanku terdekat dulu ngambil tes ini, tes IELTS. Jadi alasanku biar Anda teman belajar dan sharing pengalaman aja. Nah, skor rata-rata minimalnya adalah 6,5 untuk diterima di master luar negeri. Tapi ada juga yang 6.0 masih bisa diterima. Biasanya di kampus yang berada di non-native English speaking country. Atau bisa jadi lebih tinggi 7.0 di kampus yang biasanya berada di native English speaking country. Aku sendiri menyarankan untuk menargetkan skor ini. Karena dengan skor ini kamu sudah bisa daftar sekitar 90% jurusan di seluruh kampus di dunia. Misalnya, beberapa program di Harvard aja, kayak Harvard Kennedy School, bahkan Stanford Graduate School of Business juga masih menerima skor IELTS 7.0. Hanya jurusan tertentu di kampus native English speaking country yang biasanya mensyaratkan IELTS 7,5. Misalnya kayak di Harvard Business School, Cambridge Business School, dan lain-lain.
Yang kedua, uji mental. Tadi aku sampaikan ada 4 komponen uji atau band dalam belajar bahasa Inggris: reading, listening, writing, speaking. Buat 2 yang terakhir, kebanyakan orang Indo itu paling sulit. Kenapa? Karena budaya kita nggak ngizinin orang buat show off, entah nulis dan ngomong pakai bahasa Inggris. Banyak grammar Nazi, banyak yang nyinyir kalau misalkan bahasa Inggris kita salah. Padahal, percayalah, di sini di Amerika, mau dosen atau lokal, nggak ada yang nyinyir. Mereka justru selalu appreciate karena mereka ngerti itu bukan bahasa ibu kita. Dan menurut pengalamanku, mereka sabar kok buat nungguin kita ngomong apa. Jadi bisa aku bilang, kebanyakan orang Indo lebih terbiasa passive English, reading membaca dan listening mendengarkan. Kalau kamu juga kayak gini, nggak apa-apa, aku juga kok. Jadi selain latihan teknis bahasa Inggris, kamu atau kita harus kuat dengan ejekan teman-teman. Bahasa Inggris aku juga standar kok. Aku start score bahasa Inggris berdasarkan TOEFL prediction sekitar 530 sampai 550 atau IELTS 6,0 sampai 6,5. Tapi dengan belajar 6 bulan, aku bisa dapat IELTS 7,0 yang menurutku itu sudah cukup. Dengan catatan, base belajarku santai dengan kira-kira 2 sampai 3 jam sehari karena aku harus kerja dan ada tanggung jawab keluarga dan juga anak. 3. Perjuanganku belajar. Aku pas habis lulus kuliah D3 belajar di kampung Inggris Pare, Kediri. Aku bisa bilang inilah pengalaman paling efektif buat anak kampung kayak aku, sehingga pede ngomong dan nulis dalam bahasa Inggris. Benar salah itu urusan nanti ya, tapi pengalaman di sini bener-bener bikin aku pede. Aku garis bawahi pede, bukan benar ataupun salah, karena aku tinggal di dormitory 24 jam. Aku harus ngomong Inggris terus, dari bangun tidur, makan, ngobrol depan TV, sampai antri kamar mandi. Teman-teman juga ngomong semua pakai bahasa Inggris. Kita sama-sama belajar yang kadang suka ketawa-ketawa sendiri kalau nggak tahu mau ngomong apa, sampai akhirnya pakai bahasa tubuh kadang-kadang. Dan sering nggak sih kamu mau ngomong tapi vocabnya hilang di kepala, dicari-cari nggak nemu? Nah, itu aku dulu, bahkan sampai sekarang. Nah, di sini aku belajar sekitar 2 bulan dan ini sangat efektif. Aku sampai ingat setelah selesai pendidikan di Pare, aku naik bus dari Pare ke Surabaya. Aku duduk sebelahan sama temanku yang belajar di kampung Inggris juga. Kita mau ke Surabaya naik bus umum. Nah, di bus umum ini kurang lebih sekitar 3 jam sama temanku kita saling ngobrol full bahasa Inggris dan diliatin orang-orang, diliatin penumpang-penumpang yang lain. Tapi kita bodo amat. Ini pengalaman yang nggak pernah aku bayangin sebelumnya. PD-nya itu loh, di bus umum dan bisa. Minimal kita sama-sama ngerti dan itu adalah salah satu momen yang aku ingat dan aku pegang buat motivasiku belajar bahasa Inggris. Karena aku bisa, minimal bisa bodo amat sama keadaan. Sepulang dari sini, aku merasa jauh lebih pede dan dilanjutkan kursus-kursus lainnya di Bintaro dan online yang menurutku bagus, tapi nggak sefenomenal waktu aku di Pare, Kediri. Karena di Pare itulah aku nemuin kepercayaan diri dan semangat belajar bahasa Inggris. Kalau aku nggak ke Pare, mungkin sampai sekarang aku masih takut buat belajar bahasa Inggris. Overall, kamu bisa lihat starting point kamu. Kalau sudah di sekitar 550 pas TOEFL prediction, kamu bakal lebih mudah untuk dapat TOEFL IPT 94 sampai 98 atau 7,0 di IELTS. Skor ini skor yang bisa dibilang aman untuk daftar 90% kampus di seluruh dunia. Waktu yang kamu butuhkan sekitar 4-8 bulan tergantung potensi dan kesibukan masing-masing dari kamu. Nah, kalau kamu berangkat dari TOEFL prediction 500 atau di bawah 500, kamu perlu lebih banyak waktu, bisa 1 tahun atau bahkan lebih untuk mencapai level ini. Dan yang paling penting, kamu juga harus siap mental dan jangan pernah patah semangat. Dengar, yang ngejatuhin kamu bahasa Inggris sekarang 2-3 tahun lagi gak akan pasti lebih sukses dari kamu. Ingat itu dan buktikan. Sampai jumpa di audit berikutnya.